Saudara, kita lanjutkan lagi kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit. Hemat saya cukup alarming, memprihatinkan ya, mengingatkan lampu kuning bagi masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Dalam pandangan saya, Pancasila mesti menghadapi ketiga masalah tadi. Tetap merupakan kekuatan pemersatu, integrating force yang relatif masih utuh sebagai common platform ya, bagi negara bangsa Indonesia. Kekuatan kekuatan pemersatu lainnya, utamanya birokrasi kepemerintahan Indonesia, telah mengalami kemerosotan signifikan. Pemerintah pusat di Jakarta kini tidak lagi sekuat dan selektif dulu. Pada saat yang sama, liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik yang terus berlanjut menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu, corak kepemimpinan solidarity maker yang dapat mencegah desintegrasi tetap belum tampil secara meyakinkan. Bahkan para elit politik baik di tingkat nasional maupun lokal masih terus terlibat dalam pertengkaran dan saling kecurigaan. Pada tingkat lokal, kecenderungan ini bukan tidak sering berujung dengan kekerasan dan anarki di antara para pendukung masing-masing elit politik. Saya percaya tidak ada yang salah dengan Pancasila as such. Yang keliru adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Karena itu tidak ada masalah dengan Pancasila itu sendiri. Dan sebab itu tidak ada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah Orde Baru. Lebih jauh, hemat saya, Pancasila telah terbukti sebagai common platform ideologi negara bangsa Indonesia yang paling visible dan sebab itu lebih viable bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa mendatang. Sampai saat ini dan juga di masa depan, saya belum melihat alternatif common platform ideologi lain yang tidak hanya acceptable bagi bangsa tetapi juga viable dalam perjalanan negara bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya. Karena itu, posisi Pancasila yang krusial seperti itu, saya melihat urgensi mendesak merehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya ideologi lain termasuk yang berbasiskan keagamaan. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya-upaya untuk penerimaan religious based ideology ini merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas di Indonesia pada pasca Soeharto. Kini bayang-bayang religious based ideologi itu diwujudkan dalam antara lain dalam menetapkan dan memperlakukan berbagai peraturan daerah yang dalam satu atau lain hal berwarna syariah. Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai public discourse, wacana publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk perkembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat diwarnai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional, kepemimpinan nasional pasca Soeharto sejak dari Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono gagal membawa Pancasila kembali dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Sudah waktunya kepemimpinan nasional memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini jika mereka betul-betul peduli pada identitas nasional dan integritas negara bangsa Indonesia. Harus diakui, rejuvenasi Pancasila bukanlah hal mudah, apalagi di tengah masih berlanjutnya disorientasi dan dislokasi untuk tidak menyebut krisis budaya dan peradaban bangsa kita. Jika Pancasila mengalami krisis ketidakpedulian dari anak bangsa, maka banyak kalangan masyarakat kita terus juga mengalami krisis identitas dan jati diri bangsa. Dalam konteks kemajemukan dan keragaman untuk tidak menyebut multikulturalisme, Indonesia saya memandang perlu dia lakukan tidak hanya rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila, tidak kurang pentingnya adalah diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Tetapi tentu saja tidak melalui cara indoktrinatif dan regimentatif, tetapi sebaliknya melalui pendidikan multikultural atau pendidikan lainnya semacam civic education atau pendidikan kewarganegaraan, ya, demokrasi education, pendidikan demokrasi dan semacamnya, ya. Nah, kita akhirin dulu di sini, ya. Nanti kita lanjutkan dalam sesi berikutnya, ya.